Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tes intelijensi umum pada tes CPNS tahun 2026. Di sini ada soal yang kita ambil dari tryout SKD yang ke-12 di www.marumat.com. Tryoutnya menggunakan CAT mirip seperti yang ada di tes CPNS-nya nanti, teman-teman. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. 40% ditambah 0,25 dikurangi 1/8. Pilihan jawabannya A 0,625, B 0,552, C 0,425, D 0,325, E 0,525. Nah, di pilihan jawabannya teman-teman itu menggunakan pecahan desimal, maka di soalnya itu kita akan ubah persen dan juga pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Baik, langsung saja kita akan hitung soal nomor 1. Oke, di sini ada 40%. Kalau kita konversi menjadi pecahan desimal, maka 40% itu sama artinya dengan 40/100, maka ini menjadi 0,40 atau 0,4 juga bisa, tapi karena di sini 40% maka kita gunakan 0,40. Kemudian untuk 1/8, oke, 1/8 ini kalau kita ubah menjadi pecahan desimal, maka akan menjadi 0,125. Oke, 0,125. Nah, sekarang kita masukkan semua yang sudah kita konversi menjadi pecahan desimal untuk kita hitung. Oke, ada 0,40. Oke, 0,40 kita tambahkan 0,25, kemudian kita kurangi 0,125. Baik, langsung saja kita hitung. 0,40 ditambah 0,25 maka akan menjadi 0,65. Kita kurangi dengan 0,125, maka ini akan menjadi, di sini pasti nanti 5. Kemudian sisanya adalah 4 ya, di sini sisanya 4 karena tadi kita sudah pinjamkan menjadi 10 tadi, maka 4 dikurangi 2 yaitu menjadi 2. Kemudian 6 dikurangi 1 adalah 5. Kemudian 0 kurangi 0 sama dengan 0. Maka komanya kita turunkan, teman-teman ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah 0,525, yaitu jawaban yang E. Baik, langsung saja kita ke soal yang nomor 2. Mirip seperti soal nomor 1 tadi. Di sini di soalnya ada 2,75 kita kurangi dengan 12,5%, kita kurangi dengan 3/8. Oke, langsung saja kita eksekusi, teman-teman ya. Di mana persenan dan pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan desimal. Oke, pertama di sini ada 12,5%. Itu sama artinya dengan 12/100. Nah, karena ini per 100, teman-teman, maka kita geser komanya menjadi 0,125. Kemudian untuk 3/8, nah 3/8 itu sama artinya, teman-teman, dengan 30 dibagi 8. Sorry, 3 dibagi 8 ya. Nah, karena di sini ada 3 bagi 8 tidak bisa, maka kita tambahkan 0, dan di sini kita tambahkan 0. Jadi 30 dibagi 8, 8 kali berapa yang mendekati 30? Yaitu 8 dikali 3. Sorry. Oke. 8 dikali 3, maka di sini 3. 3 kali 8 sama dengan 24. Maka sisanya adalah 6. 6 bagi 8 kan tidak bisa nih, teman-teman. Maka kita tambahkan 0 di belakang 6. Maka menjadi 60 dibagi 8. Nah, 8 dikali berapa? Yang mendekati hasilnya adalah 60, yaitu 8 dikali 7. Sorry. 7 kali 8 berapa, teman-teman? 7 dikali 8 yaitu 56. Oke, 56. Maka sekarang 60 kita kurangi dengan 56 menjadi 4. Nah, maka di sini kita tulis 40. 40 bagi 8 adalah 5. Menjadi 0,375. Sorry ya, biar tidak terganggu. 0,375. Nah, jadi untuk konversi 3/8 itu menjadi 0,375, teman-teman. Nah, baik, sekarang kita langsung saja ke operasi hitungnya. 2,75 kita kurangi dengan 0,125, kemudian kita kurangi dengan 0,375. Oke, sudah.
Terlihat ya untuk hasilnya. Nah, sekarang 2,75 kita kurangi dengan 0,125, maka di sini jelas hasilnya adalah ini sisa 4, pas sisa 2 ya, sisa 2. Kemudian 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Oke. Maka 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Maka di sini 2,625. Berikutnya kita kurangi dengan 0,375, teman-teman. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian 2 dikurangi 7 tidak bisa, maka kita ambilkan 1 dari 6. Maka 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Maka di sini sisa 15. Sisa 5 ya, sorry. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, komanya kita turunkan. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Nah, maka jawabannya adalah 2,250. Apakah ada 2,250? Nah, di pilihan jawaban itu ada 2,25. Sama artinya, teman-teman. Kalau ada 0 di belakang koma di terakhirnya bisa kita coret. Jadi 2,25 yaitu jawaban yang D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini akan menentukan hubungan X dan hubungan Y. Cari saja di Google marumat.com atau marumat saja bisa, teman-teman, atau tulis saja marumat.com, atau teman-teman tulis marumat juga bisa di Google ya. Sorry, oke, ini kita hapus .com-nya. Marumat ya, marumat. Oke, ini juga bisa teman-teman tulis. Nah, di sini ada website kami, teman-teman, di marumat.com ini. Silahkan teman-teman klik. Kemudian bagi teman-teman yang belum memiliki akun di marumat.com, silahkan teman-teman klik mulai sekarang. Nah, di sini teman-teman akan registrasi atau melakukan pendaftaran mulai dari tulis nama, email, username, tentukan sendiri untuk username-nya, kata sandi teman-teman tentukan sendiri. Kemudian untuk jenis kelamin sesuaikan dengan kelamin teman-teman. Kemudian nomor WhatsApp aktif, wajib ya menggunakan nomor WhatsApp aktif, teman-teman. Karena nanti untuk link aktivasinya kita akan kirim melalui WhatsApp. Kemudian untuk kategori perminatan silakan teman-teman klik CPNS bagi teman-teman yang berminat untuk mengerjakan soal-soal CPNS. Paket belajar CPNS yang tersedia di marumat.com itu mulai dari Rp30.000 saja sampai dengan Rp200.000. Nah, untuk paket yang di atas ini, teman-teman, ini merupakan paket tryout di mana teman-teman akan mendapatkan fasilitas latihan soal, update soalnya yang terbaru sesuai dengan CAT, dan juga kita berbasis CAT. Kemudian untuk tryoutnya itu ada 34 tryout yang sudah kita masukkan sekarang per tanggal 3 Mei ini. Silakan teman-teman masuk ke marumat.com, nanti teman-teman akan bisa mengerjakan 34 tryoutnya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan modul belajar. Yang modul belajar nanti teman-teman akan dapatkan untuk dipelajari materi-materinya. Nah, yang membedakan antara 30.000, 50.000 dan 100.000 ini adalah masa aktifnya. Ya, masa aktifnya. Kemudian untuk yang paket 150.000 dan 200.000, teman-teman nanti akan mendapatkan bimbel TIU TWK TKP, tatap muka melalui Zoom, dan rekaman bimbel juga teman-teman akan dapatkan. Serta nanti teman-teman juga akan mendapatkan fasilitas yang sama seperti yang ada di atas. Jadi yang membedakannya hanya ini, dan juga untuk masa aktifnya ini 1 tahun dan ini 2 tahun. Nanti tesnya akan berbentuk CAT seperti yang ada di tes aslinya, teman-teman. Kita akan perlihatkan untuk tesnya. Kita pilih sini, klik tryout CPNS, tryout SKD. Misalkan kita di sini coba yang gratis saja ya. Ini kemarin kita sudah coba-coba, kita klik ulangi ya. Bagi teman-teman yang sudah mengerjakan bisa mengklik ulangi nanti. Oke, karena di sini belum selesai ya, jadi kita lanjut mengerjakan. Oke, nanti akan tampilannya seperti ini, teman-teman, untuk teman-teman yang akan mengerjakannya nanti. Kita kembali, kemudian kita klik ulangi. Sorry. Kita kembali ke dashboard. Yap, ini kita ulangi ya. Ulangi ujian. Nah, maka akan muncul seperti ini sebelum ke soalnya. Nah, seperti ini soalnya, teman-teman. Di atasnya ada nomor soal, kemudian ada timernya, dimana untuk satu tryout itu ada 100 menit ya, atau 1 jam 40 menit. Ini untuk nomor soalnya. Untuk tryout itu lengkap dari TIU, TWK, dan juga TKP-nya. Nah, nanti teman-teman misalkan ingin jawab A, silakan klik jawab A ya. Oke. Kemudian yang bisa teman-teman klik selanjutnya. Nah, untuk
Pembahasannya juga ada teman-teman. Nah, sesudah mengakhiri tryoutnya, silahkan teman-teman bisa lihat untuk pembahasannya ya. Misalkan kita ingin melihat tes intelijensi umum untuk pembahasannya, kita klik langsung saja untuk view-nya. Nah, di sini pilihan jawaban yang tepat, kemudian untuk pembahasannya ada di sini menggunakan video, ada juga menggunakan tulisan langsung yang ada di sini ya. Silakan teman-teman senyamannya mau belajar di videonya atau yang di sini juga boleh teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada X dan Y. 85 dikali 3,4, 4,25 dikali 34. Hubungan yang tepat antara X dan Y berdasarkan informasi di atas adalah titik-titik. Apakah A, X lebih kecil dibandingkan dengan Y, B, X sama dengan 2Y, C, tidak dapat ditentukan, D, X lebih besar dibandingkan 2Y, E, 2X lebih kecil dibandingkan dengan Y. Baik, langsung saja kita akan bahas soal ini. Bagaimana sih caranya? Teman-teman, sangat mudah sekali caranya ya. Untuk menentukan hubungan X dan Y, apakah nanti persamaan atau pertidaksamaan, maka kita harus mengetahui hasil dari kali ini untuk X dan hasil dari kali Y. Oke, kalau masalah perkalian, saya yakin teman-teman sudah sangat bisa ya, sudah sangat pintar kalau masalah perkalian. Nah, ini tinggal kita sering-sering latihan agar nanti kita cepat di dalam mengalihkan di saat ujian, teman-teman. Oke, di sini ada 85 dikali dengan 3,4. Nah, ini 4 kali 5 adalah 20, kita simpan 2. 4 kali 8, 32 tambah 2 menjadi 34. Kemudian 3 dikali 5 adalah 15, kita simpan 1. 3 dikali 8, 24, ditambah 1 menjadi 25. Nah, maka untuk nilai X sama dengan, di sini 0, 4 tambah 5 menjadi 9, 3 tambah 5 menjadi 8, 2 kita turunkan. Di sini ada satu angka di belakang koma, maka satu angka di belakang koma yaitu 0 ya. Maka 0 ini bisa kita coret teman-teman. Nah, jadi X sama dengan, kita tulis ya, X sama dengan 289. Kemudian untuk Y, sekarang kita kalikan Y teman-teman. Oke, Y ya. Y 4,25 kita kali dengan 34. 4 kali 5, 20, kita simpan 2, di atas 2, 4 kali 2, 8, tambah 2 menjadi 10, kita simpan 1, 4 kali 4, 16, tambah 1 menjadi 17. Kita hitung berikutnya, 3 dikali 5 adalah 15. Kita simpan 1. 3 kali 2 sama dengan 6, 6 tambah 1 menjadi 7. Kemudian 3 dikali 4 adalah 12. Oke, ini kita tulis 12. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, maka akan menjadi ini 7 tambah 7, 14, simpan 1, ini menjadi 4. Kemudian ini simpan, ini 1 ya, menjadi 144,5. Nah, oke. Kenapa kita koma 5, teman-teman? Karena 0 ini kita hilangkan ya. Menjadi Y sama dengan 144,5. Nah, jadi mana hubungan yang tepat antara X dan Y? Apakah A, X lebih kecil dibandingkan Y? Salah ya. Seharusnya X itu lebih besar dibandingkan dengan Y. Karena nilai X adalah 289, sedangkan nilai Y yaitu 144. Yang B, X sama dengan 2Y. Nah, kita tentukan sekarang. Di sini kan teman-teman mengatakan X sama dengan 2Y. Nah, X itu kan sudah kita ketahui yaitu 289. Nah, sekarang yang Y-nya, 2Y-nya berarti 2 dikali 144,5. Ini sama dengan 289. Nah, jadi benar nih. Maka B adalah jawabannya yang tepat, yaitu X sama dengan 2Y. Oke, bisa dipahami ya. Mudah soal seperti ini, teman-teman. Yang penting kita sering latihan. Kita jangan pernah meremehkan soal yang kita kuasai, karena bisa saja nanti teman-teman kalau kita sudah di ujian itu kita kayak terasa ada tekanan ya di saat ujian. Makanya oleh sebab itu teman-teman wajib hukumnya untuk mengulang kembali apa yang sudah teman-teman kuasai di dalam soal-soal tes SKD CPNS-nya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Raka dapat menyelesaikan program komputer dalam waktu 30 hari, sedangkan Jaka dapat menyelesaikannya 10 hari lebih cepat. Jika mereka bekerja sama, maka program akan selesai dalam waktu titik-titik hari.
Oke, di sini ada Raka dan Jaka, teman-teman. Ada dua orang atau dua subjek yang mengerjakan suatu pekerjaan, yaitu menyelesaikan program komputer. Nah, untuk Raka itu bekerjanya, teman-teman, ya, untuk satu pekerjaan dia bisa mengerjakannya selama 30 hari. Kemudian Jaka, di sini Jaka dikatakan Jaka dapat menyelesaikan 10 hari lebih cepat. Nah, kalau 10 hari lebih cepat berarti untuk menentukan eh, pekerjaan Jaka di sini, yaitu berarti kecepatan Raka dikurangi dengan 10. Kenapa kita kurangi 10, teman-teman? Karena dia lebih cepat 10 hari, maka kita kurangi 10 hari. Nah, kalau dia lebih lambat berarti kita tambahkan. Kalau dia lebih cepat kita kurangi. Nah, 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Nah, maka Jaka itu dapat mengerjakan suatu pekerjaan itu selama 20 hari, kemudian untuk Raka itu dapat mengerjakan selama 30 hari. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jika mereka bekerja sama, maka program akan selesai dalam waktu titik-titik hari. Nah, ada cara cepat untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman, di mana rumusnya itu sangat mudah sekali karena mereka mengerjakannya bersama, berarti kita gunakan waktu bersama untuk mengerjakannya. Nah, kemudian untuk waktu mengerjakannya ini, teman-teman, itu kita bagi menjadi dua bagian di sini. Ada penyebut dan ada pembilang. Nah, untuk di pembilang itu kita kalikan, yaitu kita kalikan dengan waktu bekerja si Raka dengan waktu bekerja si Jaka. Kemudian untuk penyebutnya itu kita tambahkan waktu bekerjanya si Raka ditambah dengan waktu bekerjanya si Raka. Nah, maka akan menjadi 30 dikali 20 yaitu sama dengan 600. Kemudian 30 ditambah 20 sama dengan 50. Aduh, span-nya ini tidak berfungsi. Yaitu 50 ya. Oke, 50. Nah, jadi 600 dibagi 50 sama dengan 12. Oke, teman-teman, biar lebih cepat membaginya ya tinggal teman-teman bagi 60 dibagi 5 juga bisa ya. Sama nanti hasilnya adalah 12 hari. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Yaitu jawaban yang E. Sangat mudah bukan? Yang terlihat sulit tapi ternyata caranya sangat mudah. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang sering kali muncul, teman-teman. Dari tahun 2020 itu muncul soal ini sampai dengan kemarin terakhir di tahun 2024. Oke, pola soal seperti ini wajib muncul di tes SKD-nya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Suatu proyek dapat selesai dalam waktu 20 hari jika dikerjakan oleh 10 pekerja. Setelah pekerjaan berlangsung 8 hari, proyek terhenti selama 4 hari. Agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang diperlukan sebanyak titik-titik. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Ini kita kunci, teman-teman ya, biar nanti jawaban kita tidak salah nih. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Nah, bagaimana cara menghitung perbandingan seperti ini yang ada waktu berhenti bekerjanya? Oke, cara mengerjakannya adalah pertama kita tentukan dulu, teman-teman, untuk perbandingan pertama yaitu 20 hari itu bisa dikerjakan oleh 10 pekerja. Kemudian di saat pekerjaan sudah berlangsung 8 hari berarti kita kurangi 8, teman-teman. 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Nah, 12 ini kan sebenarnya untuk sisa 12 hari itu sebenarnya akan dikerjakan oleh 10 orang lagi. Tetapi karena di soal ini mereka berhenti selama 4 hari, berarti 12 kita kurangi lagi dengan 4. Nah, karena dia di sini berhenti, otomatis kan artinya dia tidak bekerja nih. Nah, berarti kalau dia tidak bekerja, nanti kalau dipaksakan selama 20 hari dengan pekerja yang sama, berarti pekerjaannya tidak selesai. Nah, maka oleh sebab itu 12 dikurangi 4 ini sama dengan 8 hari ya. Nah, yang 8 hari ini perlu kita tambah pekerjanya, teman-teman. Ya, perlu ditambah pekerjanya biar nanti 20 hari itu selesai. Karena dia 4 hari tidak bekerja, maka 8 hari ini akan dikerjakan oleh berapa orang? Nah, kita permisalkan dengan A. Nah, jadi sekarang tinggal langsung kita hitung nih. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah yang akan kita hitung yaitu persamaan ya, yaitu perbandingan kedua dan perbandingan ketiga. Ini yang akan kita hitung.
Nah, cara menghitungnya sama seperti biasa teman-teman untuk menghitung perbandingan. Nah, karena di sini adalah suatu pekerjaan, semakin sedikit orang yang bekerja, maka pekerjaan itu akan semakin lama selesai. Kalau semakin banyak yang mengerjakan, maka pekerjaan itu semakin cepat. Nah, di sini kan kita diminta untuk lebih cepat mengerjakannya selama 8 hari lagi tersisa. Yang sebenarnya 12 hari menjadi 8 hari. Nah, maka ini namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai teman-teman, maka kita kali lurus. Oke, baik, langsung saja kita hitung dengan cara kali lurus teman-teman, yaitu 8 sama dengan A. Oke, 8 dikali A ya, sorry. 8 dikali A sama dengan 12 dikali 10. Nah, biar cepat teman-teman mengerjakannya, di sini di ruas kiri dan ruas kanan itu kan ada nggak yang bisa disederhanakan? Ada teman-teman, yaitu 8 dan 12. Nah, 8 dan 12 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 4. Maka 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, apakah masih bisa yang ada disederhanakan antara ruas kiri dan ruas kanan? Ada, yaitu 10 dengan 2. Nah, 10 dan 2 itu sama-sama bisa dibagi 2. Maka 10 bagi 2 sama dengan 5. 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, maka di sini sisa 1. Jadi sekarang 1 dikali A sama dengan A. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, maka untuk 8 hari itu akan dikerjakan oleh 15 orang. Apakah ini jawabannya? Tidak teman-teman ya, bukan ini jawabannya. Tetapi karena di sini yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Nah, berarti kalau yang ditanyakan adalah tambahan pekerja, berarti pekerja terakhir dikurangi dengan pekerja awalnya, yaitu 15 dikurangi dengan 10 sama dengan berapa? Yaitu 5. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, bukan jawaban A. Oke, bisa dipahami ya teman-teman untuk soal-soal seperti ini. Saya yakin teman-teman karena sudah terbiasa mengerjakan soal tes intelijensi umum, apalagi kalau sering berlatih di marumat.com, nanti teman-teman pasti akan bisa mengatur waktu, tahu pola-pola soalnya. Maka oleh sebab itu teman-teman, bagi yang belum bergabung, silakan bergabung di www.marumat.com.